Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda dan dirahmati Allah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islami Tunda. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram dari @fajrisal Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya punya teman orang cacat dan anak yatim. Apakah saya bisa mendapatkan pahala dari berteman dengan kaum duafa tersebut Ustadz? Ini Masya Allah. Langsung aja dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perlu disampaikan kepada semuanya. Jangan pernah kita menyampingkan. Oh, pakai nge. Menyampingkan. Oh, iya. Dengan orang-orang yang Allah muliakan. Orang-orang yang luar biasa yang diberikan, mohon maaf kemuliaan. Berupa mungkin menurut kita tidak sempurna, tapi menurut Allah itu yang sempurna. Karena Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Semua adalah produk terbaik. Jadi sekali lagi, semua yang terbaik. Apalagi yang namanya manusia, manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan. Lalu bagaimana dengan orang maaf yang mungkin tanda kutip cacat dan sebagainya. Atau orang yang diberikan luar biasa, ketahuilah mereka itu mulia. Mereka itu mendapatkan pahala dan kemuliaan. Pahalanya gimana? Sekiranya nanti di hari kemudian kita bertemu dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya. Karena kesabarannya, karena ketabaannya, karena kesyukurannya. Karena apa? Kemuliaan dalam bentuk, mohon maaf, dia tidak punya dosa dengan matanya. Karena tidak diberi mata di dunia. Tidak diberikan penglihatan. Sementara kita yang diberikan penglihatan akan diminta pertanyaan, pertanggungjawaban dari atas apa yang pernah kita lihat. Lalu ketika kita berteman dengan orang-orang yang seperti beliau yang mulia itu, maka setiap kita menuntun mereka, kita dapat pahala. Amin. Ada orang nonton maaf, saya nonton sama-sama, dia temannya, gimana ceritanya? Dia ceritain, dia sibuk menceritakan kepada temannya yang, lalu orang yang, ketawa, itu luar biasa. Keberkahannya luar biasa, berpegangan, berjalan sama-sama mereka, itu luar biasa pahalanya. Apalagi bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Lalu ketika kita berteman kepada mereka, menimbulkan sifat kasih sayang dan perhatian kepadanya. Artinya, mana temanku? Jadi otomatis kita senantiasa tidak akan jauh daripadanya. Dan mohon maaf, harusnya ditanamkan kepada mereka, yakni bahwa ini Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Semua sama. Semua sama di hadapan Allah. Maka harusnya dicamkan dalam diri kita namanya kesetaraan. Ingat apa? Kesetaraan. Setara. Nah, makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan Allah menjaga mulut-mulut mereka dari dosa yang ada pada mulut bagi orang yang bisu. Allah memuliakan kaki-kaki mereka dengan apa? Kemuliaan yang luar biasa. Dan kitalah yang mengangkat derajat mereka dengan cara apa? Tidak membuat mereka memandang sebelah mata, menyepelekan. Jangan. Kemarin ada kegiatan yang saya lakukan sama Mas Fadli ya. Itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Bahkan hadiah yang diberikan oleh mereka kepada saya, itu saya simpan baik-baik. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kedekatan. Bentuk kedekatan. Jadi sekali-sekalilah kita melihat memandang seperti mereka itu luar biasa. Bertemanlah dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka itu luar biasa pahalanya. Pahala apa? Pahala kemuliaan. Allah angkat derajat mereka atas kekurangannya. Dan kita diangkat derajat kita karena memperhatikan mereka. Masya Allah. Dan mereka pertanggungjawaban di hadapan Allah itu lebih mudah dibandingkan kita. Karena kan tangan, semua segala macam yang harus bertanggung jawab. Mereka nggak bertanggung jawab. Semua kan diminta pertanggung jawabannya. Tapi mereka kan alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi buat teman-teman kita, saudara-saudara kita jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan Allah selalu muliakan buat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi ya pertanyaan dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh meminta tolong orang lain untuk menolong saya Ustadz? Karena saya merasa sangat kekurangan. Nah ini jadi dia bukannya apa ya, minta tolong, bukan meminta sih sebenarnya. Mau minta-minta, dia lebih kepada yang berkelas lah Habib mau penjelasannya. Jadi minta tolong aja deh gitu, pinjemin ya, bukannya minta-minta di pinggir jalan atau menghinakan diri. Beda antara minta sama minjem nih. Ya kurang lebih beda-beda tipis lah ya. Kalau minjem kan wajib ganti. Betul. Kalau minta itu nggak wajib ganti. Benar. Ini masalahnya minta atau minjem.
Ini minta. Oh minta. Minta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang sangat-sangat fakir atau sangat-sangat miskin, ketika dia meminta maka diperbolehkan untuk meminta. Tapi ingat, sangat-sangat fakir atau sangat-sangat miskin. Tapi kalau misalkan seandainya orang tersebut dia nggak fakir, dia nggak miskin, dia cukup, dia ada aja, ya kan? Tapi dia untuk mengumpulkan hartanya, maka inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat agama. Maka ini tidak diperbolehkan. Sama seperti dia nanti akan memakan batu apa nih? Batu yang isinya tuh bara semua nanti di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nggak boleh seseorang yang meminta-minta. Apalagi untuk mengumpulkan hartanya, apalagi dia dalam keadaan mampu, dia minta tapi masih punya handphone, masih punya ini, masih punya motor, masih ada kendaraannya, masih punya apa lagi? Masih punya yang bisa dijual, ada emasnya, nggak boleh dia minta-minta. Kenapa? Itu masih bisa dijual, itu masih bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk kebutuhan dia sehari-hari. Oleh karena itu orang yang sangat-sangat fakir, nggak bisa ada lagi yang mau dijual, udah nggak ada apa-apaan. Nah sangat-sangat fakir, kenapa? Fakir itu hari ini makan, besok belum tentu makan dia. Hari ini ada nih, besok belum tentu ada. Apalagi 2 hari kemudian, apalagi 3 hari kemudian. Ini fakir. Kalau miskin, hari ini ada cukup, besok juga ada, tapi cukup. Sangat-sangat cukup hidupnya. Tapi juga nggak punya, nggak ada motor, nggak ada handphone yang mewah, nggak ada yang buat gaya-gayaan ini itunya. Apalagi tanahnya luas ya. Apalagi punya tanah, apalagi punya kontrakan. Masya Allah. Ya jadi ya coba dibatasi dulu nih atau dikasih tahu dulu nih. Kita merasa diri kita nih kekurangan, sebatas apa kekurangan di diri kita? Apakah kita nggak bisa makan hari ini dan besok? Nah itu mungkin baru bisa dijelaskan kalau itu memang orang yang nggak mampu ya Bib ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah buat jamaah Islam itu dan yang ada di rumah. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat pertama yang diucapkan oleh seseorang yang masuk ke liang lahatnya adalah dengan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Digambarkan dalam Al-Quran ketika ajal itu menjemput seseorang maka mereka akan berkata laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja engkau tunda sebentar saja kematianku ini ya Allah, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya dan aku akan menjadi orang yang siddiq, orang yang jujur ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi seorang hambamu yang saleh. Disebabkan karena apa? Karena semua yang telah diberikan Allah, fasilitas ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Kaki ini kemana melangkah, tangan ini kemana dia, mata ini dipakai buat apa. Tapi untuk urusan harta, Allah akan bertanya 2 kali, dari mana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau menggunakannya. Maka pertanyaan tentang harta, apa yang kita miliki, adalah pertanyaan yang sangat panjang di hari kiamat. Jangan kira kancing baju ini tidak dipertanyakan. Jangan kira seutas benang ini tidak dipertanyakan. Semua akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari mana engkau mendapatkannya. Dan juga Allah akan mempertanyakan kemana engkau membelanjakannya. Apakah engkau peduli dengan tetanggamu? Apakah engkau peduli dengan orang-orang di sekitarmu? Atau bahkan engkau lebih peduli terhadap orang lain dibandingkan keluargamu sendiri? Sesekali marilah kita membalas kebaikan daripada kedua orang tua kita, meskipun tak akan pernah bisa terbalas setetes air susu ibu, meskipun tak akan pernah terbalas setetes keringat ayah kita. Kita mencoba untuk membahagiakan mereka. Mereka mungkin tidak pernah minta materi karena mereka malu, mereka gengsi. Lalu kitalah sebagai anak yang pengertian terhadap mereka. Berilah kepada mereka. Mungkin kita terlalu fokus untuk melihat anak-anak yatim di luar sana. Kita melihat fakir miskin di luar sana. Lalu kita lupa untuk membahagiakan. Ternyata masih ada paman kita, masih ada bibi kita yang ternyata mereka juga sangat membutuhkannya namun mereka malu untuk meminta. Maka bersedekahlah terhadap orang-orang terdekat, terhadap orang-orang yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام يا Allah disebabkan karena pahala amalan sedekah kami maka undang kami berziarah ke Masjidil Haram وزيارة المسجد النبوي وزيارة الحرمين يا Allah undang kami untuk beribadah haji dan umrah karenamu ya Allah disebabkan karena amalan sedekah kami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.